Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Semua orang yang datang dan beban berat, ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada mukjizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, ada Ibu Linda, selamat bergabung. Kakak Jeffrey dan semuanya, Kakak Saloma yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, shalom, selamat pagi semua. Mari kita datang pada Tuhan kita, menaikkan puji-pujian kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersorak segala kebaikan dan anugerah yang melimpah dalam hidup kita. Oleh Tuhan Yesus, Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng kisah hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng kisah hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Soraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan kita. Sangat terbukti, saudara. Yes, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tolong penolong kami. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku, dialah perlindunganku. Haleluya, glory be to God in the highest. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian ini, ada aliran sukacita Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kita. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjamah melawat setiap kami dengan sungai sukacitamu. Haleluya, mari Bapak Ibu kita naikkan kembali pujian ini. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan,
Dialah benteng perisai hidupku, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah perlindunganmu, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Amin, haleluya. Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Soraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganmu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah penolong kami, Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Haleluya. Dialah keselamatan kita, Dialah perlindungan kita. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, sebab kata Tuhan, Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan engkau kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Oke, Bapak Ibu, mari saya mau ngajak Bapak Ibu kembali kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolonglah Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga segala perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dan Roh Kudus, tolonglah setiap kami, bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Apakah di tempat Bapak Ibu ada hujan gede ya? Tempat saya hujan gede ya. Shalom Ibu Roberta, Ibu Yuspin, Kakak Sianik, Ibu Evi Lampus yang setia, Kakak Dewi. Ya, hujan deras ya. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Kakak Bunda Argin, tadi siapa cepet banget ya, Ibu Liliel, Kakak Mulyani, Ibu Vera, semangat. Kakak Mama Nari, ya Kakak Evelyn, semangat semuanya ya. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ini ya. Orang-orang enak sekali bisa memilih untuk tidur gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ini yang luar biasa. Pagi-pagi, dini hari sudah bangun untuk mencari Tuhan. Ya Kakak Wirawati, gak hujan ya di Jambi. Ya nggak apa-apa ya, mau musim apapun kita tetap mencari Tuhan, kita tetap rindu mendengarkan suara firman-Nya, kita mau belajar kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar, boleh bantu share ya, supaya semua orang juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita keluar daripada belenggu-belenggu musuh, belenggu musuh jahat menghidupi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas kan dari Raja-Raja Yehuda, masing-masing dengan pilihan hidupnya masing-masing, menjadi penyembah Allah atau menjadi penyembah yang lain selain Allah, dan bagaimana kesudahan mereka ya kan. Bapak Ibu yang mengikuti terus saya punya live ya, kita sudah belajar topik besar kita, yakni tentang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan dan apa itu upah orang yang berjalan di dalam takut akan Tuhan. Dan ya beberapa minggu, ya mungkin minggu terakhir ini kita membahas contoh-contoh raja-raja di Yehuda, bangsa Yehuda. Siapa saja yang beribadah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan kesudahannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan bagaimana ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Bahkan mereka itu gak usah nyari-nyari kekayaan, gak usah cari-cari keamanan, karena itu adalah produk otomatis. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menjagai mereka dari musuh. Tuhan mengaruniakan mereka keamanan. Bukan begitu kan Bapak Ibu? Kemarin kita sudah belajar, dan kemarin kita sampai kepada Raja Yoas ya kan. Yang mau izin sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sampai kepada Raja Yoas dalam pembacaan 2 Tawarikh 24, mulai dari ayat 4 ya. Saya akan melanjutkan sedikit tentang Raja Yoas ini. Kita kemarin belajar bagaimana Raja Yoas itu ya, walaupun dia keturunan
raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi karena Raja Yoas ini sejak kecil dipelihara oleh Imam Yoyada, seorang yang takut akan Tuhan, maka selama Imam Yoyada ini hidup, maka Raja Yoas ini juga sama-sama mencari Tuhan. Dan perhatikan, dari begitu banyak yang Raja Yoas lakukan, tetapi yang dicatat di Alkitab adalah jasa-jasa dia ketika dia membangun rumah Allah, ya kan? Oh, halo, shalom anak Ibu Esther, saya undang naik ke atas. Terima kasih Bu Esther. Ya, jadi Bapak Ibu, sekecil apapun yang engkau kerjakan bagi kerajaan Allah, percayalah Tuhan itu tidak akan melupakan kerja kerasmu. Segala sesuatu yang kau tabur untuk kerajaan Allah itu bernilai kekal, ya. Perhatikan bagaimana apa yang Raja Yoas lakukan itu untuk kerajaan Allah, bagaimana dia membangun kembali, ya, rumah Tuhan. Bahkan dia menyuruh menyuruh bangsa Yehuda untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah yang dicatat di Alkitab, ya kan? Ada begitu banyak hal yang Alkitab bisa catat, bukan? Tetapi yang dicatat adalah bagaimana Raja Yoas membangun rumah Allah. Bagaimana jasa-jasanya Raja Yoas itu dituliskan di Alkitab. Demikian pula Bapak Ibu, segala sesuatu yang kau kerjakan bagi Tuhan, Tuhan tidak akan melupakannya, ya. Itu dicatat dalam kekekalan dan itu akan bernilai kekal. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ya, walaupun memang ada pengorbanan, ya kan? Saya sudah bacakan ayat firman Tuhannya kemarin, tapi saya mau bacakan kembali, ya, buat Bapak Ibu supaya yang baru bergabung itu bisa nyambung ceritanya, ya. Buat Tawarikh 24 mulai dari ayat keempat. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Saya loncat, ya, ke ayat yang ke-7. Oke. Oke, saya nggak akan loncat ke ayat yang ke-7. Saya skip ya, biar cepat, ya, karena kemarin sudah dibahas, ya. Saya akan loncat ke ayat yang 9, ya. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Perhatikan Bapak Ibu, ketika bangsa Yehuda, ya, mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10, 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-10. Bapak Ibu kalau mau menyematkan di screen, di monitor, lewat komen Bapak Ibu, monggo silakan, ya, supaya orang yang baru datang bisa ngeh apa yang sedang kita baca. Di 2 Tawarikh 24 ayat 10 dikatakan apa? Maka bersukacitalah, ya kan? Bapak Ibu perhatikan dari kemarin-kemarin yang kita bahas tentang Raja Yoram, ya, raja-raja yang meninggalkan Tuhan, gitu, ya. Apa sih yang mereka tuai? Yang mereka tuai itu kebinasaan, kesusahan, bukan? Ketika mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka, bangsa Yehuda ini, mulai beribadah kepada Tuhan? Sebentar, ya, mau aja.
Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya punya itu beberapa hari ini kurang tidur, jadi ya tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu setia ya. Tadi pagi karena saya kurang tidur, setiap hari tidurnya semalam itu tidur jam 12:30 kali ya. Tidur jam 12:30 pagi. Udah gitu jam 1:30 bangun. 1:30 pagi bangun. Udah gitu saya tidur lagi bangun jam 3. Ya jadi kurang lebih tidur cuma 2 jam. Jadi mohon maaf kalau ada sekat-sekat ya. Tetapi puji Tuhan luar biasanya ya, saya mau saksikan. Orang normal dengan tidur 2 jam, 3 jam setiap hari itu badan ambruk kan, sakit kepala gitu ya. Tetapi wah luar biasa Roh Kudus itu ya. Ketika saya mau melayani Tuhan, wah semua sakit semua hilang. Luar biasa Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa ya. Oke, saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Perhatikan ketika mereka mulai kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah kepada Tuhan itu Bapak Ibu bukan hanya di mulut, bukan. Kemarin saya sudah bahas. Ketika kita beribadah kepada Tuhan itu sesungguhnya ada sesuatu yang harusnya dikorbankan, kan? Makanya Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, ya kan? Yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah demikian pula ya perjanjian lama ya kita mengacu kepada ada persembahan ya, ada korban bakaran, dan juga ada persembahan uang ya. Saya rasa hal ini memang masih berlaku ya di perjanjian baru. Oke, saya tidak akan membahas lebih banyak tentang persembahan, tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka mulai menyembah Tuhan, maka ada sukacita. Nah Bapak Ibu mohon maaf ya, mungkin Anda yang sudah kehilangan sukacita sedemikian lama, mari perhatikan ya, mari perhatikan di mana engkau meletakkan sukacitamu itu, di mana engkau meletakkan kecintaanmu itu ya selama ini. Apakah engkau meletakkan kecintaanmu itu, sukacitamu itu di dalam Tuhan? Maka saya percaya ketika engkau dan saya menjadi sungguh-sungguh penyembah Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya ya, menjadi penyembah Tuhan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran itu hidup saling mengasihi, saling memberi, saling menolong. Maka saya percaya ada sukacita Tuhan yang luar biasa dahsyat di dalam hidup Bapak Ibu. Ya saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Dulu saya memang ya kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki buat cari uang ya, UANG, uang ya. Walaupun saya percaya Tuhan gitu ya, tetapi kalau mau jujur, selidik punya selidik, sebetulnya yang jadi berhala saya itu apa? Uang ya kan? Ya dengan penuh penderitaan gitu ya, namanya juga cari sesuap nasi, segenggam berlian atau sekarung berlian gitu ya. Tapi ketika saya bisa menyaksikan, ketika saya lebih banyak ya melayani Tuhan, lebih banyak hidup di dalam kebenarannya. Hidup apa dalam kebenarannya itu? Saling mengasihi, itu berkorban. Kasih itu adalah pengorbanan. Kita nggak bisa berkata kasih kalau kita tidak mau berkorban. Justru ketika saya banyak memberi, ya waduh Bapak Ibu, sungai sukacita surga itu mengalir, meluap-luap dengan dahsyat ya. Bapak Ibu, saya mengundang Anda untuk mempraktekkan, bahkan saya menantang Anda untuk mempraktekkan ya firman Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya nggak punya uang. Oke ya, sebetulnya Bapak Ibu, untuk memberi, untuk menolong sesama itu nggak perlu nunggu kaya.
kalau engkau selalu berkata saya nggak punya. Nah, perhatikan ya, firman Tuhan ada yang berkata seperti ini. Kepada siapa yang memiliki akan ditambahkan. Kepada siapa yang tidak punya, apa yang dia punya itu akan diambil. Perhatikan apa yang dia punya, yang sedikit yang dia bilang gak punya itu akan diambil. Ya, firman Tuhan ini serius ya Bapak Ibu. Makanya jangan selalu berkata saya gak punya. Jangan ya. Dengan sedikit, masih ingat si janda miskin dengan segenggam tepung terakhirnya itu, dia bisa memilih untuk berkata saya gak punya. Bukan begitu kan? Tetapi apa yang terjadi ketika dia memilih untuk memberikan segenggam tepung terakhirnya kepada Nabi Elia, apa yang terjadi? Tuhan memelihara dia selama masa kelaparan. Dia gak jadi mati kelaparan. Demikian pula, inilah hukum-hukumnya Tuhan Bapak Ibu, inilah jalan-jalannya Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau Anda juga mau menikmati caranya Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan, bagaimana penyediaan supernaturalnya Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan yang supernatural, engkau dan saya juga harus mau tunduk di bawah firman-Nya. Engkau dan saya juga harus mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Maksudnya apa sih Bu Ciara penyembah-penyembah Tuhan? Ya maksudnya mau menjadi penyembah Tuhan di dalam kebenaran, di dalam perbuatan kebenaran kita. Perbuatan kasih, kasih itu pengorbanan. Sekali lagi ya, masih ingat Yesaya 58 ya, ini adalah pasal favorit saya Bapak Ibu. Dikatakan jikalau engkau memberikan apa yang kau inginkan dan memuaskan orang yang menderita ya. Oke, saya bacakan ya kepada Bapak Ibu ya. Yesaya 58 ayat yang ke-10 ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bapak Ibu ya, saya ini seringkali dibawa Tuhan mengalami ayat yang 10 ini ya, Yesaya 58 ayat 10. Ketika saya lagi gak punya duit, ya saya ingat sekali ya, dan Tuhan itu menguji itu terus menerus. Gak sesekali ya, ketika saya lagi gak punya duit atau rekening bank saya lagi bener-bener tipis gitu, seringkali Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi ketika saya diberikan pilihan untuk memberi. Nah, tetapi saya bisa pastikan ya Bapak Ibu, ketika engkau dan saya menjadi pelaku firman Tuhan ini, percayalah Tuhan itu sangat setia kepada firman-Nya. Mungkin ada proses, ada ujian di mana engkau diuji lagi ya. Tetapi percayalah ketika engkau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu yang engkau tidak sangka. Tuhan itu bisa memberikan, kayak saya ya, saya pernah kasih kesaksian ya, Tuhan itu bisa ngasih tahu, ini jual saham, beli emas gitu ya. Yang ngasih tahu siapa? Ya Tuhan bisa berbicara lewat insting dalam hati saya, harus sekarang jual saham gitu ya. Terus Tuhan bisa memberikan juga memberitahukan, jangan ambil, jangan beli saham bakalan turun gitu ya. Yang ngasih tahu siapa? Saya ini gak pintar makroekonomi kayak orang-orang yang, ya setidaknya suami saya kan dia itu paham mengenai apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di dunia gitu ya, karena up to date dengan berita gitu. Saya itu gak up to date dengan berita, saya itu up to date dengan firman Tuhan gitu ya. Saya gak ngerti yang begituan,
Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, percayalah Tuhan lebih setia. Ya, saya pernah bagikan juga kan dari tahun lalu kan, dari sekitar bulan Maret lah tahun lalu itu Tuhan sudah memberi penglihatan batangan perak. Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau dari awal tahun lalu sampai sekarang, aduh perak itu ya udah naiknya berlipat-lipat Bapak Ibu, 3 kali lipat ada kali ya harganya. Ya kan, luar biasa kan caranya Tuhan untuk memberkati kita. Nah sekarang saya ini membagikan kesaksian ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan ya, sekali-kali enggak. Cuma saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu, kalau engkau dan saya ini sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan memastikan engkau mengalami janji Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membukakan jalan-jalan bagimu. Firman Tuhan itulah yang akan memastikan engkau mengalami berkat Tuhan, berkat supernatural. Saya katakan supernatural, kenapa? Karena apa yang semua saya alami itu supernatural. Ya ayo Bapak Ibu, coba supernatural atau alami? Kalau alami saya ngandalin otak saya ya kan. Kalau alami saya mengandalkan pekerjaan tangan saya. Kalau itu yang alami. Tetapi ini supernatural. Nah Bapak Ibu, kalau ingin berkat Tuhan yang supernatural, engkau harus mau hidup dipimpin oleh hukum-hukum supernatural. Hukum-hukum supernatural itu apa? Firman Tuhan. Sederhana Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan. Memang kita tidak akan mungkin bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Makanya datanglah kepada Roh Kudus ya. Jujur, Roh Kudus saya mau seperti yang Bu Ciara ngomong. Saya juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi saya nggak mampu. Saya juga begitu nih. Sikap rahasianya ya. Rahasianya kenapa Tuhan memampukan saya untuk melakukan hal itu ya. Bahkan istilahnya seperti si janda yang punya segenggam. Saya ingat sekali ya waktu awal-awal Tuhan mendidik saya, menggembleng saya. Memberi itu ada waktunya ketika engkau memberi dengan sukacita seperti yang tertulis di firman Tuhan ya. Tetapi ada waktunya engkau, waktu saya kasih kesaksian, saya memberi dengan air mata. Kenapa? Karena itu uang saya yang terakhir. Dan Tuhan menyodorkan orang yang butuh gitu ya. Dan akhirnya ya saya lebih taat dengan belas kasihan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu sanggup untuk mencukupkan kebutuhan saya. Dan saat itu saya memilih dan memilih terus untuk taat ya. Saya percaya Tuhan membawa saya melewati musim-musim itu supaya saat ini saya bisa membagikannya kepada Bapak Ibu dan memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa, firman-Nya itu ya dan amin ya. Nah secretnya, kuncinya kenapa saya bisa melewati itu ya, musim-musim itu, musim-musim ketika saya sulit, nggak punya duit, bahkan duit terakhir saya berikan kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan. Kuncinya Bapak Ibu adalah jujur datang kepada Tuhan. Kasih tahu kepada Roh Kudus, saya mau tetapi saya nggak bisa, tolong saya Roh Kudus. Ya saya ingat sekali waktu awal-awal itu saya nangis sama Tuhan. Roh Kudus saya mau tetapi saya nggak mampu, tolong saya Roh Kudus ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan itu setia, Tuhan dengar doa saya. Ya kan, malah saya digembleng lebih luar biasa gitu ya, selalu memberi ya. Dan saya bisa saksikan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya.
Saya mau melanjutkan di 2 Tawarik 24 ya. Bapak Ibu, saya ceritakan sedikit tentang Raja Yoas ini ya, karena kalau membaca firman Tuhan panjang sekali, saya tidak akan membacakan semuanya. Tetapi Raja Yoas ini setelah Imam Yoyada mati, maka Raja Yoas ini menyimpang ya, nggak setia lagi, nggak nyembah Tuhan lagi. Oke, saya bacakan dari 2 Tawarik 24 ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Perhatikan, raja itu salah bergaul, ya kan? Mendengarkan orang-orang yang bukan menyembah Tuhan. Nah, perhatikan saat ini, siapa teman-temanmu? Ya, siapa lingkunganmu? Kalau nggak ada lingkungan yang baik, lebih baik jangan bergaul. Ya, saya ini termasuk orang yang ya pilih-pilih gitu ya. Ya nggak apa-apa, pilih-pilih. Kita memang boleh punya banyak kenalan, tetapi tidak perlu bersahabat dengan semua orang, ya kan? Ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin saat ini kita nggak nyembah-nyembah patung, tetapi ketika hati kita mulai condong, lebih percaya kepada uang, lebih mencintai uang. Maksudnya contohnya gimana mencintai uang? Contohnya lebih pilih taat dipimpin oleh uang dibandingkan kita dipimpin oleh Tuhan. Ya kan? Contohnya ketika Roh Kudus memimpin saya misalnya. Cara itu tetanggamu itu lagi susah, nggak ada duit, nggak ada beras, dia lagi susah banget, kasih duit sama dia. Terus saya bilang, mungkin ya, contohnya saya kasih contoh ya supaya Bapak Ibu tahu. Enggak Tuhan, duit saya cuma segini-segininya, saya nggak mau kasih. Nah Bapak Ibu, itu berarti engkau sedang menjadikan uang itu sebagai Tuhanmu, ya kan? Cuma ada 2 pilihan, bukan? Dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh keinginan daging. Ya kan, dari kemarin-kemarin saya sudah bagikan. Cuman ada 2 pilihan. Ketika engkau taat terus sama pimpinan uang, ya, maka engkau sedang secara tidak sadar engkau sedang menyembah berhala, engkau sedang lebih mencintai uangmu dibandingkan mencintai sesamamu, bukan? Kan kata firman Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan, bukan? Kita itu mengasihi Tuhan itu tidak bisa hanya cuman di bibir, tetapi mengasihi Tuhan itu harus dimanifestasikan lewat perbuatan kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti itu. Ya, memang ya firman Tuhan ini keras ya, tetapi ya Bapak Ibu, ketika engkau benar-benar sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan, ya keberuntunganlah yang engkau akan tuai. Oke, saya bacakan lagi lebih lanjut ya. 2 Tawarik 24 ayat 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan? Sehingga, perhatikan, sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Nah, Bapak Ibu, siapa sih di sini yang mau beruntung? Ayo, seringkali kita kepengen gitu ya. Siapa sih yang gak mau beruntung?
Saya ini dari dulu kan orang bisnis dagang ya Bapak Ibu. Dan profit itu nomor satu bukan di otak dagang saya. Saya percaya Bapak Ibu yang dagang juga sama ya, yang bisnis gitu ya, yang berbisnis, yang dagang, itu pasti nomor satu apa? Cari profit, cari untung. Tetapi ya hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika Anda dan saya kepengen beruntung, engkau itu nggak boleh dipimpin oleh berhala. Berhalanya apa tadi saya sudah kasih contoh. Berhalanya uang ya. Engkau itu nggak boleh menggenggam uangmu seperti ini. Bahkan firman Tuhan katakan orang yang kikir itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jangan mau membohongi dirimu sendiri, berpikir bahwa saya pasti selamat, saya pasti masuk surga. Ada tertuliskan di firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Allah maka dia akan masuk surga. Nah, sekarang saya bertanya, percayanya yang seperti apa? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ataukah engkau lebih percaya kepada uangmu? Ya kan? Kalau engkau dan saya lebih percaya kepada uang kita, maka kita akan menggenggam erat-erat uang kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber penyedia kita, Tuhan adalah sumber pertolongan kita, maka ketika kita melihat ada orang yang sungguh-sungguh butuh pertolongan, maka kita juga tidak akan segan-segan memberikan mungkin uang terakhir kita ya. Sama seperti si janda miskin, segenggam tepung terakhirnya dia tidak segan-segan membaginya kepada Nabi Elia. Nah, perhatikan bagaimana hukum supernatural mulai bekerja ketika dia merelakan tepung terakhirnya itu ya. Ketika saya merelakan uang saya dihabisi terus menerus ya. Sekarang saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu kan bagaimana cara-cara supernatural Tuhan menolong saya, memberkati saya. Saya bisa tahu timingnya yang tepat untuk menjual sahamnya. Dan perhatikan Bapak Ibu, menjual saham US ya, waktu itu saya mainnya saham US. Saya terus terang gak punya, istilahnya gak punya apa namanya, belum ada chemistry untuk main saham Indo ya. Waktu itu saya main saham US. Dan perhatikan Bapak Ibu, saya melihat perbandingan ya. Langkah yang Tuhan suruh saya ambil waktu dulu untuk beli emas ya, buang saham, semuanya buang saham, beli emas. Dan saya perhatikan histori grafiknya, ternyata perbandingan S&P 500, Bapak Ibu mungkin nggak paham ya, S&P 500 itu indeks saham US dengan perbandingan kenaikan harga emas dengan perbandingan kenaikan harga perak tahun kemarin, S&P 500 itu jauh di bawah emas, di bawah perak. Perhatikan Tuhan itu bisa dengan detail ya, dengan ketepatan spesifik detail, itu semuanya hanya daripada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Daniel di Alkitab itu loh, bagaimana Daniel bisa memiliki roh yang excellent, dikatakan excellent itu roh yang unggul ya dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya apa ya? Spirit of excellence. Excellence itu ya unggul ya. Kenapa? Karena dia mendahulukan Tuhan, dikatakan sehari 3 kali dia menyembah Tuhan, berlutut menyembah Tuhan. Tetapi perhatikan bagaimana Tuhan memberkati dia dengan roh yang excellent, roh yang unggul, roh yang lebih di atas rata-rata, bukan? Dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, sehingga dia bisa dipromosikan. Nah, Bapak Ibu,
Roh Allah yang sama saat ini ada di tengah-tengah kita, ya kan? Adalah pilihan Anda dan saya saat ini. Apakah Anda dan saya mau dipimpin oleh Roh Allah, bahkan mau dipenuhi oleh Roh Allah? Nah, kalau Roh Allah yang memenuhi kita, Roh Allah yang akan memimpin kita, engkau dan saya itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Caranya Tuhan memberkati kita itu luar biasa. Tetapi pertanyaannya ya, apakah kita mau setiap hari setia menyalipkan keinginan daging kita, mau dipimpin oleh Roh-Nya? Ya butuh pengorbanan bukan untuk dipimpin oleh Roh Allah itu. Itu adalah perjalanan kita setiap hari. Ketika kita mau marah, ya disakiti orang, kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk melepaskan kasih ya. Kita bisa aja dongkol gitu ya, kita bisa aja respon dengan hal-hal yang negatif, tetapi kita menyalipkan keinginan daging kita untuk marah, tetapi kita menggunakan lidah kita untuk memberkati. Ketika kita nggak punya duit, kayak tadi ya contoh saya nggak punya duit terakhir saya gitu loh. Kalau mau dipimpin oleh keinginan daging, apa yang saya katakan? No way, enggak lah ya, ini duit terakhir saya bukan orang kaya misalnya ya kan. Bisa aja kan saya ngomong begitu, bisa saja ya kan. Sama seperti si janda miskin itu, dia bisa berkata, enggak mungkin lah ya, ini roti, bukan roti, ini tepung terakhir saya aja kelaparan, kamu nggak salah minta sama saya kelaparan, saya bukan orang kaya. Nah, sekarang siapa di antara kita yang berkata seperti itu? Saya bukan orang kaya, saya aja susah, saya aja pas-pasan. Siapa dari antara kita yang berkata seperti itu? Sekarang pertanyaannya, apakah Anda dan saya mau dipimpin oleh Roh? Atau kita mau dipimpin oleh keinginan daging? Keinginan daging yaitu tadi mempertahankan keegoan kita ya. Mempertahankan dan mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita mau meneladani Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, bahkan pada saat kita masih berdosa. Itu adalah teladan kasih yang sempurna, Bapak Ibu. Sekali lagi, kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu nggak hanya di mulut, kasih itu pengorbanan. Nanti ya, kapan-kapan saya akan bagikan bagaimana raja-raja Yehuda, raja-raja yang mengasihi Tuhan, bukti kasih mereka kepada Tuhan seperti apa, dan apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Apakah Tuhan berhutang? Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya Bapak Ibu ya yang datang kepada saya minta didoakan untuk pergumulan keuangan ekonomi, saya bisa aja mendoakan ya, dan tidak mustahil kuasa Tuhan langsung membuka jalan bagi Bapak Ibu. Tetapi saya lebih senang mengundang Bapak Ibu itu ikut live doa, dengar firman Tuhan. Karena ketika engkau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang akan memastikan Anda dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Bukan? Ya kan, saya tidak akan bisa, sama halnya seperti Tuhan, tidak akan bisa memaksa Anda untuk taat sama firman-Nya. Walaupun firman-Nya itu adalah jalan kehidupan dan jalan kelimpahan, bukan? Kehidupan di sini bukan hanya hidup kekekalan ya. Kehidupan di sini berarti kata aslinya itu kehidupan kesehatan,
kekuatan, ya kan? Itu mencakup dalam kata kehidupan itu. Semuanya tercakup di situ. Jikalau kita memang mau berjalan taat, dipimpin oleh firman-Nya, dipimpin oleh Roh Allah, maka percayalah ya, percayalah Tuhan itu setia. Sudah pukul 4.56 ya, tetapi saya membacakan satu ayat lagi yang pasti akan memberkati kita semua ya. Ayub 36 ayat 11 berkata seperti ini. Tadi kan saya sedang membahas tentang keberuntungan, bukan? Di 2 Tawarik 24 ayat 20. Dikatakan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung, ya kan? Sekarang saya mau membacakan dari Ayub 36 ayat 11. Jikalau mereka itu ya Anda dan saya, mendengar dan takluk, maksud firman Tuhan ini mendengar firman Tuhan, dan takluk itu taat ya, terjemahan bahasa Indonesia kadang suka rada-rada aneh gitu ya, tetapi artinya seperti itu. Maka perhatikan Ayub 36 ayat 11 ya. Maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Bapak Ibu, dalam versi terjemahan New King James Version-nya dikatakan mereka beruntung. Sama kan, beruntung. Nah, Bapak Ibu, jikalau Anda dan saya mau beruntung, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Ya, kalau Anda dan saya mau beruntung hari ini, mari bukan hanya setia menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kita juga mau belajar setia melakukan firman Tuhan, taat, hidup di dalam ketaatan. Itulah yang akan menolong Anda dan saya mengalami keberuntungan. Ya, bahkan orang yang murah hati itu Bapak Ibu nggak bisa disantet. Itu kata dukun sakti, yang mantan dukun sakti yang sudah bertobat ya, Pastor Daud Tony. Orang yang nggak bisa disantet itu orang yang murah hati, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan orang yang murah hati. Dan saya ingat banget Pastor Daud Tony ngomong gini, orang yang paling gampang disantet itu adalah orang yang pelit. Terima kasih Pak Willem untuk gift-giftnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Bapak Ibu, engkau sudah belajar ya, kita semua sudah belajar ya, termasuk saya, bahwa kalau kita kepengen hidup kita beruntung, maka kita harus mau taat kepada firman Tuhan. Kita harus mau menghidupi kebenarannya. Kita mau dipimpin oleh Roh Allah dan bukan dipimpin oleh keinginan daging. Karena ketika Anda dan saya dipimpin oleh keinginan daging, buahnya itu hanyalah satu, kebinasaan ya, kebinasaan. Ya, tadi saya membaca komentar Kakak Prisil, di tengah ketidakcukupanku hari ini, aku percaya Tuhan Yesus cukupkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin ya. Ada penyediaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi ya, apa semua yang saya sampaikan ini termasuk kesaksian saya itu berbicara tentang iman. Sekali lagi ya, iman, di mana engkau dan saya meletakkan kepercayaan kita. Kalau kita meletakkan kepercayaan kita kepada uang, maka kita akan menggenggam erat-erat uang kita, dan kita akan selalu dihantui oleh kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi ketika kita memilih untuk dipimpin oleh Roh Allah, ya, maka engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang supernatural. Engkau juga akan alami, ya, bukan hanya kepada saya. Kenapa? Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu nggak pilih kasih, Tuhan itu membela firman-Nya, Bapak Ibu. Ya, oke, saya rasa sudah cukup ya. Sudah pukul 5 lebih 1 menit. Mari kita berdoa.
Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menaruh kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Engkau juga yang sudah mengajar kami. Roh Kudus, ampuni kami. Kalau selama ini kami mungkin lebih percaya kepada uang kami dibandingkan kami percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mungkin di bibir mulut kami berkata kami percaya, tetapi sesungguhnya kami lebih percaya kepada uang kami. Ampuni kami Bapa di surga. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami. Darah Yesus saat ini yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan setiap kutuk penyembahan berhala, belenggu-belenggu penyembahan berhala, hancur patah dalam hidup kami. Saat ini kami mengambil keputusan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tidak mampu. Tolong kami untuk juga menaruh semua harapan kami, kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan, sumber daripada penyedia kami, pemberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa-doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan tercurahlah berkat-berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaan-pekerjaanmu, usahamu, toko-tokomu, sawah ladangmu, pabrik-pabrikmu, usahamu diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat ya. Tuhan sudah mengutus malaikat-malaikatnya dan mencurahkan berkat-berkatnya atas Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu terima saja dengan iman ya. Mata uang rohani itu bukan uang Bapak Ibu, tetapi iman, IMAN ya. Mata uang rohani itu engkau bisa menukar alat tukarnya ya dengan apa yang kau butuhkan itu dengan iman. Terima itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit sekarang. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini hamba-Mu mohon, Roh Kudus, datanglah, lawatlah setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini pagi hari ini, di tempat mereka berada masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Lawatlah mereka dengan dahsyat pagi hari ini. Lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami. Kami merindukan urapan baru-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini. Saat ini yang sedang khawatir, yang sedang cemas, ada kelegaan, ada damai sejahtera yang meneguhkan hatimu bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan engkau ataupun membiarkan engkau. Ada sukacita bagi engkau yang sedang berbeban berat, bagi engkau yang sedang susah. Kuasa Tuhan mengalir, mematahkan belenggu kesusahan. Saat ini digantikan dengan roh sukacita yang mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Bagi engkau yang sedang terluka hatimu, yang engkau sedang sakit hati, mari Roh Kudus tolong umat-Mu ini melepaskan pengampunan saat ini. Saya mencabut setiap roh kepahitan, roh dendam. Saat ini roh luka batin saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan oleh kasih Tuhan saat ini mengalir, memenuhi hatimu, menyembuhkan dan memulihkan hatimu
Dan kasih Tuhan yang sama saat ini menyembuhkan sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih Tuhan. Yang sakit di bagian persendian, di tulang-tulang, ya di pinggang, pinggul, di tulang belakang, di lutut, saat ini kasih Tuhan mengalir menyembuhkan engkau, membebaskan dan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sakit syaraf kejepit ya, saat ini kasih Tuhan menyembuhkan luka-luka di hatimu, sakit di hatimu disembuhkan oleh kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang sama juga menyembuhkan sakit-sakit di tulangmu, di tulang belakang ya, di persendian. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan engkau, menyembuhkan lututmu yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada kebebasan sekarang, yang sakit leher, yang sakit bahu, sekarang kesembuhan mengalir. Lehermu udah gak kaku lagi, sekarang bahumu ringan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit asam lambungmu normal sekarang, lambungmu sembuh. Sakit di kepalamu sekarang sembuh, dadamu udah gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk jamahanmu, untuk lawatanmu. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan komentar ya. Kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang, menguatkan iman daripada yang lain ya. Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu real ya, bisa dirasakan. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu yang biasanya yang gak langsung merasakan kesembuhan, itu biasanya ada hal-hal yang belum dibereskan Bapak Ibu. Ya itu butuh konsultasi ya, makanya Bapak Ibu kalau saya ngedoain orang itu, kalau saya manggil naik ke atas itu kenapa lama, ditanya dulu ya, Ibu punya kepahitan enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Yang bikin lama itu konsultasinya, termasuk kemarin itu ya yang santet, yang disantet itu ya, didoakannya kenapa lama sekali, karena itu tadi banyak sekali yang yang perlu dibereskannya, itu banyak sekali, lama sekali ya, baru keinget oh itu belum dibereskan. Nah itu yang bikin lama ya. Tetapi kalau kuasa Tuhan, kalau kita siap ya, hati kita siap, maka kuasa Tuhan itu bisa langsung menjamah Anda dimanapun Anda berada dan bisa menyembuhkan engkau. Oke, kita mau menaikkan satu pujian sebelum kita lanjut ya. Kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mohon maaf, mungkin sekarang hari ini saya nggak bisa lama-lama karena saya harus kembali ke rumah duka, ada kremasi ya pagi-pagi, jadi saya harus ke rumah duka, udah gitu harus ke gereja ya. Jadi saya cepat-cepat, tetapi mari kita naikkan kembali pujian ini ya, karena saya merasakan banyak di antara Bapak Ibu yang lagi khawatir, lagi cemas ya. Saya percaya firman Tuhan yang tadi saya bagikan itu nggak kebetulan, dan pujian yang saya bagikan itu nggak kebetulan Bapak Ibu. Ayo mari praktekkan imanmu ya, praktekkan imanmu. Oke, kita naikkan pujian kembali. Tuhan selalu menolongku. Kalau Tuhan menolong kita kemarin, Tuhan juga pasti akan kembali menolong kita sekarang. Oke, musim selalu berganti, tetapi Tuhan setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, apapun situasi kami percaya Engkau terlebih sanggup untuk menolong kami, Engkau terlebih sanggup untuk membukakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, firman-Mu tidak pernah gagal. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ya, puji Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Dia itu ya, Tuhan itu bukan hanya mau menolong Anda, bukan hanya mau mencukupkan kebutuhanmu, tetapi sesungguhnya isi hati Tuhan itu ya ingin mengenyangkan Anda dan saya. Mengenyangkan. Perhatikan, mengenyangkan, dikenyangkan dengan segala sesuatu yang baik. Itulah sebetulnya isi hati Tuhan untuk Anda dan saya. Kalau, sekali lagi, kalau kita itu mau dipimpin oleh firman-Nya. Ya kan? Oke, kita naikkan kembali satu pujian ya. Satu pujian. Ada request kah? Mari kita naikkan satu pujian lagi. Segala perkara deh ya. Sebab Kau besar. Oke, boleh sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Yang kayak gitu kan ya.
kalau nggak salah ya. Nanti kita cari ya lagunya ya. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak terima kemuliaan itu. Ku beri kemuliaan Ini bukan lagunya ya. dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, Kekuatan-Mu ajaib. amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Kekuatan-Mu Thank you, Jesus. ajaib. Engkau. Lord, bless you. Tiada seperti Sebab Kau Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Orlando ya, pilihan lagu yang tepat sekali. Kenapa Bapak Ibu? Kita mau membesar-besarkan Allah kita, bukan membesar-besarkan masalahmu, bukan membesar-besarkan kekhawatiranmu ya, kecemasanmu. Jangan setuju dengan keadaanmu, jangan setuju dengan rancangan si jahat. Tetapi kita mau setuju dengan firman Tuhan bahwa Tuhan kita adalah penolong. Tuhan kita terlebih dahsyat, terlebih heran, terlebih sanggup untuk membukakan jalan bagi Anda dan saya. Untuk memberkati kita semua, untuk menyembuhkan kita semua. Ya Bapak Ibu, saya rasa saya mohon maaf, mungkin saya tidak panggil orang-orang yang mau didoakan. Ya Bapak Ibu, kalau mau didoakan secara pribadi, boleh klik profil saya, profil TikTok. Di situ ada nomor HP saya. Bapak Ibu boleh chat pribadi, chat ya, jangan telepon. Chat pribadi, nanti saya atau Bu Esther yang akan menelepon, mendoakan Bapak Ibu ya.
Oke, mari kita berdoa untuk air dan minyak. Bapak Ibu ada minyak boleh ya, pegang di tanganmu seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, air dan minyak yang ada di tangan kami adalah air minyak biasa, namun saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga air dan minyak ini akan melakukan tanda-tanda yang heran, perbuatan-perbuatan yang ajaib, menghancurkan, mematahkan setiap pekerjaan si jahat, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan yang sakit, dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu, puji Tuhan ada urapan Tuhan atas air dan minyak di tangan Bapak Ibu. Engkau bisa memakainya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa minum, engkau bisa urapi ya rumahmu, atau urapi dirimu sendiri, urapi anakmu sendiri ya, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Shalom semuanya. Dadah.